Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maria, mohon maaf sudah berhari-hari baru ini saya ada waktu, baru ini saya bisa jawab ya. Jadi mengenai ujian-ujian dalam hidup, mengapa ketika mendekat kepada Allah itu kok nggak ada habisnya? Ya memang itulah ujian bagi orang beriman ya. Memang itu sesuatu jalan yang memang harus kita lalui. Itu sesuatu jalan yang memang harus kita tempuh. Yang lain kenapa bang? Mungkin kok hidupnya enak, nggak pernah punya masalah, happy, enjoy. Nggak seperti kita ya kan. Kalau bahasa saya ya ngeri-ngeri sedap hidup kita ini. Ya perbedaannya adalah begitulah, kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta, Allah itu ingin membersihkan kita. Cara Allah membersihkannya bagaimana? Segala sesuatu yang kita cintai akan Allah jauhkan, akan Allah ambil ya. Masih mending kalau dijauhkan, kalau diambil ini kan kadang nggak siap gitu. Sebenarnya itu kita bisa nego ya. Bagaimana bang cara kita nego kepada Allah? Cepat-cepat kita lepas. Apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, apapun yang melekat di diri kita, di hati kita, lepas ya. Contoh, ini ya sedikit juga lah saya berbagi cerita pengalaman hidup. Saya mencintai harta saya, yaitu rumah saya, rumah satu-satunya. Allah sempitkan rezeki saya menganggur, nggak ada kerjaan, sehingga saya nggak bisa membayar rumah. Lalu datanglah surat dari BTN bahwa rumah akan disita. Kalau dalam 1 bulan ini tidak dibayar akan disita. Di situ saya langsung nego. Makna nego begini. Ya Allah, jika rumah ini memang benar yang aku cintai, aku lepas ya Allah. Yang penting kau ridho ya Allah. Engkau mau ambil, aku ikhlas. Ya. Itu satu ujiannya rumah. Rupanya dalam waktu dekat sebelum disita oleh bank, ada teman yang membantu sehingga saya bisa membayar cicilan rumah. Ya kan? Satu selamat ya. Gak jadi Allah ambil. Lalu apalagi yang saya cintai? Yang saya cintai istri saya. Melekat di hati saya, melekat di diri saya. Istri pun Allah hendak ambil. Seperti apa Allah cara mengambilnya? Di saat saya terpuruk, dulu saya ketika kerja sebagai pelaut, saya hanya menyenangi istri dengan uang. Saya tidak pernah memberikan agama, tidak pernah mendidik, tidak pernah mengingatkan dia tentang Allah. Sehingga ketika saya dijatuhkan oleh Allah, istri saya nggak siap. Hampir-hampir saya ditinggalkan oleh istri saya. Ya, hampir saja istri saya pulang kampung dan nggak mau lagi hidup dengan saya yang susah. Nah, lalu di situ memang saya lagi gencar-gencarnya berzikir nafas, lagi gila-gilanya. Akhirnya saya nekat, ya Allah, jika engkau hendak ambil istriku, jika itu yang melekat pada diriku, ambillah ya Allah. Aku sudah siap. Nah, ketika saya lepas kemelekatan itu, Allah rubah hati istri saya menjadi sadar. Ya, yang awalnya nggak menerima dengan kesusahan saya, nggak menerima hidup susah, tiba-tiba Allah sadarkan istri saya sehingga dia bisa menerima. Dan selamat, saya juga nggak jadi berpisah. Ya, jadi dari 2 hal itu yang sudah saya alami, memang apapun yang paling kita cintai itu akan dijauhkan oleh Allah, akan diambil oleh Allah. Jadi rumus yang paling bagus adalah lepas, ya, terima kita.
apapun kehendakmu ya Allah, apapun suratan takdirmu ya Allah, aku ikhlas, aku terima. Ambillah ya Allah, semua darimu akan kembali kepadamu. Ya, Allah itu hanya gertak, istilahnya gertak. Tapi kalau kita memang melekat, itu betul-betul diambil, memang pasti ya diambil. Tapi kalau kita cepat menangkap apa maunya Allah, insya Allah nggak jadi ambil. Yang Allah ingin ambil itu adalah, yang Allah ingin hancurkan adalah kemelekatan diri kita, rasa memiliki kita. Ya. Jadi kalau bunda berpisah sama anak, berpisah sama suami, ya itu kan Allah jauhkan. Coba diterima itu. Lepaskan kemelekatan kita. Ya. Insya Allah kalau kita sudah tak ada lagi kemelekatan, kita bisa menerima. Allah akan kembalikan. Ya. Itu yang pertama. Lalu bunda tadi bercerita, mengapa ya bang, setiap saya mendoakan orang lain makbul, tapi ketika saya minta kepada Allah, kok Allah nggak pernah kasih? Ya, itu sama halnya dengan saya bunda. Ya, banyak teman-teman minta doa, Bang Andi murahkan doakanlah Bang Andi biar murah rezeki saya Bang Andi. Saya doakan besok murah rezekinya. Tetapi giliran saya minta sama Allah, kok lambat gitu ya kan? Apa nggak sampai nih doa saya ini? Ya. Ada lagi sahabat yang orang tuanya sudah sekarat, sudah menghadapi sakratul maut. Bang Andi, mohon doanya. Ajarkan saya bagaimana biar orang tua saya cepat pulang kepada Allah. Mudah dia menghadapi sakratul maut. Saya kasih tahu caranya. Besok meninggal. Tetapi giliran kena sama ayah saya, gak mati-mati ayah saya. Ya. Terkadang kan kita juga protes gitu kan. Ya Allah, untuk orang kok cepat ya Allah. Tapi ketika aku meminta untuk diriku, kenapa engkau tak pernah kasih? Di situ kadang kita bingung, kita dilema. Jadi yang saya pelajari adalah ketika kita mendoakan kepada orang lain, kita tulus, kita ikhlas. Tetapi ketika kita meminta untuk diri kita, di situ ternyata karena ego kita yang meminta itu. Ya, contoh saya sulit rezeki, nggak ada uang, saya minta kepada Allah, murahkanlah rezekiku ya Allah. Ya, di situ Allah berkata, berarti kau nggak terima, nggak ada uang ya katanya. Berarti kau nggak terima hidup susah ya. Di situ kita jadi sadar gitu kan. Ternyata istilahnya apa ya? Karomah ya. Ada suatu karomah di dalam doa, tetapi itu nggak bisa untuk diri sendiri. Untuk orang lain berlaku itu, tapi kalau kita untuk diri sendiri nggak akan jadi. Karena apa? Di situ terkadang keikhlasan kita juga kurang. Ya. Kenapa ya bang? Saya doakan orang lain jadi bang, makbul. Tapi giliran saya meminta kepada Allah untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, nggak jadi-jadi. Ternyata kita meminta itu karena ego kita yang meminta. Ya. Itu lalu apalagi tadi yang bunda tanyakan, kenapa ya bang? Ketika saya ngebatin kejadian, ya ini sini bunda harus hati-hati ya. Apa sudah sering saya ulang-ulang kemarin, keinginan di hati saja memiliki energi, prasangka memiliki energi, ucapan memiliki energi, apalagi doa itu lebih dahsyat lagi energinya. Kadang kita ngebatin saja itu makbul jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena para ahli zikir ketika dia ngebatin itu tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi penghalang. Maka itu akan tembus kepada Allah dan Allah akan langsung kabulkan apa yang dia inginkan. Kita kesel sama orang bisa celaka orang.
Kita marah sama orang bisa kena azab orang itu, ya. Jadi oleh karena itu Bunda harus hati-hati menjaga rasa ini, ya, menjaga prasangka, menjaga batin kita, ya. Makanya di situ terkadang kita ada rasa nyesal. Aduh ya Allah, aku nyesal ya Allah. Andai kata aku nggak kesel sama dia, mungkin dia tidak celaka. Tapi ketika aku kesel, pasti Allah nggak tinggal diam, ya. Karena ada ayat yang berbunyi, apabila aku sudah cinta kepada hambaku, dan siapapun yang memusuhinya, maka aku akan memeranginya, ya. Jadi di situ kita ngebatin saja, Allah langsung turun tangan, gitu kan. Jadi oleh karena itu kita harus paling pantang marah, paling pantang kesel, paling pantang dongkol sama orang, ya. Nggak boleh kita marah sama orang, nggak boleh kita kesel sama orang, nggak boleh kita ngebatin, karena wilayah ini dahsyat. Kalau sudah ngebatin saja bisa celaka orang tersebut, ya. Jadi Bunda harus lebih hati-hati menjaga rasa kita, menjaga hati kita, ya. Lalu Bunda lagi bertanya, siapa bang yang berbisik itu bang? Saya seperti ada interaksi, seperti ada yang berbisik, seperti ada yang bercerita, seperti ada yang menuntun, menasehati. Selagi itu baik, anggap saja itu dari Allah, ya. Anggap saja itu malaikat, karena arahnya baik, nasihat-nasihatnya baik, ya. Tapi kalau nggak baik, jelas itu dari setan, ya. Kalau baik, ya ikuti. Lalu saya jawab lagi mengenai yang Bunda pertanyaan yang pertama tadi, ya. Bunda antara sadar dan tidak sadar, dibilang mimpi bukan mimpi, berjumpa saya, kita bertetangga. Di situ saya melepaskan cekikan yang Bunda rasakan, ya. Jadi itu maknanya adalah cekikan itu masalah-masalah di kehidupan Bunda. Apapun yang selama ini membuat kita susah, membuat kita tidak lega dalam kehidupan, itulah simbolnya tercekik. Dan saya yang melepaskan cekikan, ya mungkin malam inilah jawabannya, mungkin malam inilah obatnya. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban saya tadi menenangkan hati Bunda, tidak tercekik lagi, ya kan. Lega nafas kita, lega kehidupan kita, lebih kita belajar menerima, ya. Memang sakit. Mendekat kepada Allah itu siapa bilang enak, ya. Kalau dibilang saya kok enak bang, ya berarti kau belum dekat. Kalau dibilang saya enjoy bang, saya enak aja, kalau sejak saya mendekat kepada Allah enak saja saya, ya berarti belum betul-betul dekat. Kalau betul dekat, kalau dibilang ya kering air mata, ya kan. Tapi di situ ada keindahan, ada kenikmatan. Di saat kita terpuruk, di saat kita susah, di saat kita tak berdaya, pasti ada yang berbicara, pasti ada yang menuntun, pasti ada yang menghibur, pasti ada yang mengarahkan, ya. Itulah saat-saat indah kita berinteraksi. Oleh karena itu Bunda jaga terus kepekaan rasa. Kalau ada interaksi itu aja bicara terus, ya. Enak kita ngobrol itu. Jadi kita nggak ada rasa susah, rasa sedih. Memang sedih ya sedih, tapi kita akan cepat terhibur. Kita akan cepat lupa akan kesedihan kita. Yang penting kita on kepada Allah, ya. Allah itu senang itu. Terkadang udah nangis kita, udah luar biasa sedihnya kita, kadang kita diketawain. Kadang Allah senyum, ya kan? Cemen, ya kan, kalau bahasa kita kan gitu. Cemen, baru segitu ku kasih udah nangis kamu, katanya. Ya aku bukan siapa-siapa ya Allah, nabi bukan, ya. Orang soleh bukan, ya. Aku nih hanya
orang biasa. Wajar kalau aku nangis, imanku juga nggak tahu seberapa hebatnya. Segini aja aku udah nangis, nggak masalah, akui aja sedih kita itu kepada Allah. Justru pertolongannya cepat datang. Ya, jadi mudah-mudahan dengan jawaban malam ini hilanglah cekekan itu. Ya, makna kita bertetangga itu adalah sambung rasa maknanya. Jadi antara bunda dan saya, antara saya dan bunda itu, kita itu dekat sebenarnya. Ya, kita itu selalu apa ya, ibarat ilustrasinya itu kita selalu berjabat tangan, bersandingan. Jadi mudah-mudahan ini menenangkan hati kita, jadi lega. Kalau kita sedih, tenang aja, masih ada Allah. Ya, kalau kita susah, masih ada Allah. Dia maha mendengar, tahu dia semuanya. Kita tinggal ngadu aja sama Allah. Ya Allah, aku susah ya Allah, aku nangis nih ya Allah, aku nggak kuat nih ya Allah. Ya, tinggal cerita aja gitu. Nanti akan ada interaksi. Kalau memang itu baik, ikuti. Itu ada, saya pernah dengar itu ketika Allah, entah hadis entah pepatah, nggak ngerti saya, cuman saya pernah baca, apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah sendiri yang menjadi penasehatnya. Ya, itulah yang dikatakan dengan guru sejati. Dia selalu berbicara, dia selalu menuntun, dia selalu mengarahkan, menasehati, membimbing. Dan kita di situ tidak seperti layangan putus. Kita akan selalu terarah. Ya, mudah-mudahan bunda kuat. Ya, pasti kuat lah. Gak mungkin Allah kasih ujian kita gak kuat. Seberat apapun ujian, pasti kita kuat. Karena Allah tahu dosisnya. Allah tahu berapa yang kita sanggup angkat bebannya. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat ini lepas bebannya, lepas cekikannya, legalah nafas kita, legalah kehidupan kita. Ya, amin ya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Coba nanti bunda lebih hati-hati lagi dalam ngebatin. Dalam ngebatin itu berbahaya. Ya, bisa celaka kalau kita udah marah sama orang, celaka orang tersebut. Jadi itu lebih hati-hati lagi lah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.